Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlan Ragil Putra dari kelas 12.5, nomor absen 17. Saya akan menjelaskan tentang perwilayahan. Yang pertama, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu yang membedakannya dari wilayah lain. Yang kedua, jenis-jenis wilayah. Yang pertama, wilayah formal atau wilayah homogen merupakan unit geografis yang digolongkan berdasarkan karakteristik yang sama, kriteria pergolongan wilayah formal, politik maupun ekonomi. Contohnya wilayah pertanian, ditandai dengan mata pencarian yang sama. Yang kedua, wilayah nodal atau wilayah fungsional, wilayah yang memunculkan hubungan saling ketergantungan dengan wilayah lain. Contohnya wilayah Surabaya, karena Surabaya sebagai wilayah sentral dari Jawa Timur. Yang ketiga, wilayah perencanaan atau wilayah program wilayah yang dibatasi berdasarkan sifat-sifat tertentu, baik alamiah maupun non-alamiah, sehingga perlu direncanakan secara keseluruhan. Salah satu contoh IKN, karena IKN kota yang dibangun dari nol dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. 1. Pengertian wilayah. Perwilayahan adalah proses membagi suatu area menjadi suatu area menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk mencapai pengelolaan yang lebih baik. Pembagian ini bisa didasarkan berdasarkan aspek seperti karakteristik geografis, fungsi ekonomi, sosial, atau kebijakan pemerintah. Yang kedua, wilayah formal. Wilayah formal adalah pembagian wilayah yang dilakukan berdasarkan kriteria yang bersifat fisik atau administratif yang jelas dan tegas. Atau batas wilayah dalam perwilayahan formal biasanya didasarkan pada ciri-ciri alami atau buatan seperti gunung, sungai, jalan, buatan atau garis batas administrasi seperti batas provinsi, kabupaten, atau negara. Yaitu ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu 1. Memiliki batas wilayah yang jelas dan tegas. Yang kedua, umumnya digunakan dalam konteks administrasi, pemerintahan, atau pengelolaan. Yang ketiga, contoh pembagian wilayah administrasi seperti provinsi, kota, dan kabupaten. Yang ketiga, perwilayahan nodal. Perwilayahan nodal adalah pembagian wilayah berdasarkan hubungan fungsional antara pusat dan daerah sekitarnya. Pusat atau node ini biasanya merupakan kota atau daerah yang menjadi titik sentral dalam aktivitas ekonomi sosial atau transportasi. Daerah di sekitarnya bergantung pada pusat ini untuk berbagai kebutuhan seperti pekerjaan, perdagangan, dan layanan publik. Ciri-cirinya memiliki pusat atau node yang menjadi titik utama kegiatan. Yang kedua, hubungan fungsional antara pusat dan wilayah sekitarnya sangat erat. Yang ketiga, wilayah metropolitan seperti Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Yang keempat, wilayah perencanaan, yaitu suatu wilayah pembagian wilayah yang dilakukan berdasarkan tujuan atau sasaran tertentu yang ingin tercapai dalam konteks perencanaan pembangunan atau pengelolaan wilayah. Perwakilan ini sering digunakan oleh pemerintah atau perencana wilayah untuk mengarahkan pembangunan agar lebih fokus dan terkoordinasi. Ciri-cirinya didasarkan pada tujuan atau kebijakan perencanaan jangka panjang. Yang kedua, fleksibel dalam menentukan batas wilayah, seringkali disesuaikan dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, digunakan untuk pengembangan wilayah, pengelolaan sumber daya, atau pembangunan infrastruktur. Yang terakhir, rencana tata ruang wilayah RT RW yang membagi wilayah menjadi zona-zona tertentu berdasarkan peruntukan seperti zona industri, perumahan, atau kawasan hijau. Yaitu perbandingan singkat. Yang pertama, perwilayahan formal menekankan pada batas-batas yang tegas dan tetap, seringkali terkait dengan aspek administrasi atau fisik. Yang kedua, perwilayahan nodal berfokus pada hubungan fungsional antara pusat kegiatan dan daerah sekitarnya. Yang ketiga, perwilayahan perencanaan adalah pembagian wilayah yang didasarkan pada tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam proses perencanaan. Ketiga jenis wilayah ini memberikan kerangka kerja yang berbeda dalam memahami dan mengelola suatu wilayah tergantung pada tujuan dan kebutuhan spesifik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.